Tumbal pesugihan, janin kembar menghilang dalam perut. Berawal dari kisah Dani dan Rosiana, mereka adalah pasangan kekasih yang baru saja menikah. Menginjak 1 tahun di usia pernikahannya itu, mereka mendapatkan kabar gembira kalau Rosiana istrinya itu telah mengandung. Dani pun begitu senang mendengarnya. Dalam hati ia berkata, "Sebentar lagi aku akan menjadi sosok ayah." Mereka berdua tersenyum dan bahagia. Dani selalu memanjakan istrinya saat mengandung. Aktivitas pekerjaan rumah pun semua Dani yang mengerjakan. Dia begitu sayang dengan istrinya. "Sayang, kamu istirahat saja. Biar Mas yang kerjakan semua pekerjaan rumah. Kamu nggak boleh kecapean agar calon dede bayi kita sehat. Makasih ya Mas, kamu adalah sosok ayah yang baik buat anak-anak kita nanti." Dani mencium kening istrinya. "Baiklah, sekarang Mas mau masak makanan kesukaanmu." Keesokan harinya Dani bangun pagi lebih awal. Kemudian beres-beres rumah dan membuatkan sarapan pagi. Mereka makan berdua dan menyuapi istrinya. Mereka terlihat begitu romantis. Selepas sarapan pagi, Dani pun kemas-kemas persiapan untuk berangkat kerja. "Sayang, Mas berangkat kerja dulu ya. Kamu baik-baik di rumah. Kalau ada apa-apa telepon Mas ya." "Baik Mas." Sambil mengusap-ngusap perut istrinya, Dani mencium kening dan berangkat. Rosiana sendirian di rumah. Kemudian dia masuk kamar untuk rebahan. Malam pun tiba. Rosiana duduk di ruangan sambil menunggu suaminya pulang. Dia mulai panik, kenapa Dani belum juga pulang. Lalu Rosiana menelponnya. "Halo Mas, kok belum pulang jam segini? Ini udah jam 9 loh." "Iya sayang, hari ini Mas kebagian jadwal lembur. Ini udah mau selesai dan Mas langsung pulang. Kamu udah makan belum sayang?" "Belum Mas, aku nunggu kamu." "Oke, bentar lagi Mas pulang." "Baik, hati-hati di jalan ya Mas." Rosiana menutup teleponnya. Rosiana mulai mengantuk dan tertidur. Hingga suara ketuk pintu pun dia tidak mendengar. "Sayang, bukain pintu, Mas pulang." Dani terus mengetuk pintu hingga Rosiana terbangun dan terkejut. Rosiana pun membuka pintu. "Mas, maafkan aku ketiduran." "Ya, nggak apa-apa sayang." Dani pun langsung mengajak istrinya makan malam bersama. Malam menunjukkan pukul 10.30 dan keduanya pun bergegas masuk kamar untuk tidur. Dani mengusap perut istrinya yang kehamilannya sudah menginjak usia 7 bulan. Hari berganti hari, ponsel Dani berdering. Dani mendapatkan chat WA dari teman kerjanya yang isi chatnya itu mengabarkan kalau perusahaan tempat ia bekerja itu kebakaran hingga menyebabkan berhentinya aktivitas kerja. Seluruh karyawan pun diistirahatkan termasuk Dani. Sekarang Dani hari-harinya lebih terfokus mengurusi istrinya. Dia sudah tidak punya pekerjaan lagi semenjak perusahaan tempat ia bekerja itu kebakaran. Hari terus berjalan. Uang tabungan untuk kebutuhan pun menipis. Perut Rosiana semakin membesar. Tinggal menunggu bulannya kelahiran si cabang bayi. Dani pun keluar untuk melamar pekerjaan. Sayangnya, nasib keberuntungan belum berpihak pada Dani. Dani pulang dengan hampa. Satupun berkas lamaran tidak ada yang diterima. Memang kala itu sedang sulit-sulitnya cari pekerjaan. Kuli buruh ia kerjakan, namun hasil yang didapat sangatlah tidak mencukupi. Sedang waktu habis terkuras di tempat ia bekerja sebagai kuli buruh. Dia tak tega tinggalkan istrinya yang sedang hamil tua. Saat Dani sedang duduk istirahat di tempat ia kuli, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang tidak dikenal menghampiri. Kemudian mereka ngobrol panjang. Singkat cerita, dari hasil obrolan itu ternyata Dani minta ditunjukkan tempat untuk melakukan pesugihan.
Dani sudah kepalang tanggung. Iman Dani lemah oleh keadaan. Akhirnya orang yang tidak dikenal itu mengantarkan Dani ke tempat pesugihan. Dia dipertemukan dengan Mbah Jarot. Kemudian Dani mengutarakan permaksudannya pada Mbah Jarot kalau dia ingin melakukan pesugihan. Dani ingin kaya. Si Mbah itu bertanya, "Apakah kamu siap dengan resikonya?" Dani menjawab, "Siap, Mbah, apapun resikonya." "Baik, esok malam pukul 12 kau datang lagi ke sini," kata Mbah Jarot. Malam itu tiba. Dani terbangun dari tidurnya. "Aku harus pergi ke tempat Mbah Jarot." Dani bergegas pergi dan meninggalkan istrinya yang sedang tertidur pulas. Tok tok tok. "Mbah, ini aku Dani, masuklah." Mbah Jarot mempersilahkan Dani masuk. Singkat cerita, Dani pun langsung melakukan ritual pesugihan itu. Dani dibawa ke alam gaib, masuk ke lembah setan, bertemu dengan Ratu Iblis. "Hai anak muda," Ratu Iblis itu memanggil. "Kesini kau. Apa yang kau inginkan?" "Hehehehe. Aku ingin kaya, Ratu," jawab si Dani itu. "Keinginanmu sangatlah mudah bagiku. Aku akan berikan semua yang kau inginkan dengan syarat aku meminta tumbal bayi yang ada di dalam perut istrimu." "Tidak, aku tidak mau," jawab Dani. "Apakah tidak ada syarat lain?" "Hanya itu syaratnya," ucap Ratu Iblis. "Dengan begitu, kekayaan dunia akan kuberikan padamu." Akhirnya Dani pun melakukannya. Keimanan dia sudah hilang. Dia terjebak oleh rayuan setan. Sesi ritual Ratu Iblis pun dilakukan. "Setubuhi aku, Dani," ucap Ratu Iblis itu. Mereka melakukan ritual hubungan badan. Setelah itu Dani mendengar suara bayi menangis. "Bayi siapa itu yang menangis?" ucap Dani. "Itu adalah anak yang kau tumbalkan," ucap Ratu Iblis. Hehehehehe. Singkat cerita, sebelum terbit matahari pagi, Dani harus segera pulang ke rumah, menengok istrinya yang masih tertidur pulas. Kemudian Dani diberi bisikan oleh Ratu Iblis untuk menggali tanah di sekitaran area rumahnya. Disitulah timbunan emas berlian menghampiri Dani. Dani pun mulai bergegas menggalinya. Dan benar, apa yang diinginkan Dani itu tercapai. Dani mengumpulkan semuanya. Ayam pun berkokok, menunjukkan pagi telah datang. Tiba-tiba Rosiana menjerit dan memanggil suaminya. Mas Dani, perutku kenapa? Perut yang tadinya besar bisa kempis begini. Kemana bayi kita, Mas?" Di situ Rosiana tak henti-henti menangis. Dani tidak berucap apa-apa. Singkat cerita, kehidupan Dani pun berubah drastis. Dia kaya. Apapun yang dia mau semua terlaksana. Seminggu dari kejadian itu, tepatnya malam Jumat, tiba-tiba Rosiana terbangun dari tidurnya. Dia mendengar seperti ada yang memanggil, "Bu, Ibu." Siapa yang memanggil ibu? Seperti suara anak kecil. Rosiana berjalan menuju area dapur. Rosiana memeriksa semua ruangan. Suara tadi siapa ya? Terdengar suara tertawa di balik jendela. Rosiana ketakutan dan kembali ke kamar. Kemudian membangunkan suaminya. Mas. Dani pun terbangun. "Ada apa, sayang?" "Aku mendengar ada suara anak kecil panggil-panggil ibu. Lalu di balik jendela itu ada yang tertawa." "Ah, mungkin kamu tadi bermimpi, sayang. Ayo tidur lagi." Rosiana pun tidur kembali. Tiba-tiba, dua anak kecil itu menghampiri dan memanggil, "Ibu, ini kami anak ibu. Kami dijadikan tumbal oleh ayah, Bu." Rosiana terkejut. "Nak, apakah kalian bayi yang hilang dalam perut ini, Nak?" "Iya, Bu. Kami adalah anak ibu. Ayah jahat, Bu. Kami jadi korban tumbal." Dani pun terbangun. "Siapa kalian? Pergi kalian." Dani mengambil senapan lalu menembaknya pada anak-anak itu.
Namun apa yang terjadi? Peluru yang ditembakkan terpantul mengenai kepala Dani, hingga Dani pun tewas seketika. Itulah dongeng yang dapat saya sajikan. Semoga terhibur.